Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikannya kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan tonton videonya. Namun sebelum antum mulai belajar, jangan lupa yang pertama kali yaitu berdoa. Dan seterusnya niatkan karena Allah, ya. Jadi niatkan di dalam hati kita semuanya benar-benar ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Jangan hanya sekedar untuk mengisi absen biar enggak kosong, atau hanya untuk menyelesaikan tugasnya, sekedar menyelesaikan tugas saja. Jangan, tapi niatkan benar-benar untuk menuntut ilmu. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan Nabi menjelaskan kembali, karena setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi kalau tadi niatnya hanya untuk absen saja, berarti yang kita dapat hanya absen. Jika hanya untuk menyelesaikan kewajiban tugas dikirim segitu saja, hanya itu yang kita dapatkan. Tapi niatkan benar-benar untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita meniatkannya tadi untuk menuntut ilmu, maka ilmulah yang akan kita dapatkan. Ilmu kita lah yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman ustazah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Simaklah videonya dengan baik. Baiklah Nana Ustazah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai barisan bilangan bertingkat. Ada yang tahu apa itu barisan bilangan bertingkat? Oke, kita perhatikan barisan bilangan berikut. Di sini ada 1, 6, 15, 28, dan seterusnya. Oke, kita lihat ya. Dari U1 ke U2 dan berikutnya kita akan lihat bedanya. Dari 1 ke 6 jaraknya berapa? 5. Dari 6 ke 15 jaraknya 9. Dari 15 ke 28 jaraknya 13. Oke, kita perhatikan di sini ternyata pada barisan ini bedanya tidak sama. Apakah barisan ini bukan merupakan barisan bilangan? Oke, ternyata kita perhatikan kembali pada tingkatan yang kedua, bedanya ternyata dari 5 ke 9 yaitu 4. Dari 9 ke 13 yaitu 4 juga. Oke, jadi dari sini pada tingkatan kedua, pada barisan bilangan ini ternyata memiliki beda yang sama. Oke, berarti bedanya sama. Baik. Pada kondisi barisan bilangan yang seperti ini, jika suatu barisan bilangan itu memiliki beda yang sama pada tingkatan yang kedua, itulah yang dinamakan barisan bilangan bertingkat. Jadi, barisan bilangan ini adalah barisan bilangan bertingkat. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa barisan bilangan bertingkat itu adalah suatu barisan bilangan yang memiliki beda yang sama pada tingkatan kedua. Oke, pada tingkatan kedua ya, tadi sama ya. Oke, jadi itulah ya yang disebut dengan barisan bilangan bertingkat. Nah, sekarang kita ingin mencari suku berikutnya. Misalnya nanti tentukan 2 suku berikutnya. Oke, berarti kita akan menentukannya dengan cara, nah, ini udah suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti kita mencari suku kelima dan suku ke-6. Kita coba ya. U5. Oke. Cara mencarinya, berarti U sebelumnya, berarti sebelum U5 itu U4. Ditambah, kita tambah dengan yang ini ya. 13 ditambah 4. Oke, perhatikan 13 ditambah 4. Oke, paham? Berarti U5-nya sama dengan U4 tadi berapa? Ini ya. Berarti 28
ditambah 13 tambah 4 ya 17. Oke, 28 ditambah 17 berapa? 45. Jadi suku yang kelimanya yaitu 45. Kita tambahkan di sini 45. Oke, kita dapatkan ya 45. Berarti jarak dari 28 ke 45 tadi berapa? Ini dia jaraknya ya, yaitu 17. Oke, kita mau cari suku yang berikutnya lagi, suku yang ke-6. Kita lihat lagi, di sini pasti berjaraknya sama lagi. Dari 13 ke 17 berapa? Iya, 4 lagi ya. Iya, berjarak 4 lagi. Kita tentukan lagi untuk suku yang ke-6. Berarti suku yang sebelumnya, sebelum dari suku ke-6 itu suku ke-5 ditambah, kita tambahkan lagi dengan yang ini. 17 tambah 4. Oke, perhatikan. Kita tambahkan ya. 17 ditambah 4. Oke. Kita lanjutkan. Suku ke-5 tadi berapa? Ini dia ya. 45 ditambah 17 ditambah 4 sama dengan 21. Kita jumlahkan. Berarti suku ke-6-nya sama dengan 66. Nah, kita tuliskan. Sini 66. Begitu juga untuk yang seterusnya. Baik anak-anak ustazah, yang berikutnya yaitu barisan Fibonacci. Oke, kita perhatikan aturan pembentukan pada barisan Fibonacci ini, yaitu suku berikutnya kita peroleh dengan menjumlahkan 2 suku di depannya. Oke, paham? Oke, untuk mendapatkan suku berikutnya di sini nanti caranya gimana? Dengan menjumlahkan 2 suku yang ada di depannya. Paham? Nah, kita perhatikan sekarang. Di sini ada barisan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Untuk mendapatkan barisan berikutnya, berarti kita mulai dari barisan yang kedua. Ya, untuk suku yang kedua ini kita peroleh dari mana? Berarti penjumlahan 2 suku di sini ya. Kita jumlahkan. Di sini karena nggak ada berarti 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita peroleh suku yang di sebelah sini. Paham? Untuk yang berikutnya yang ini, 2 kita dapatkan dari mana? Kita jumlahkan 2 suku yang di depannya. Berarti ini ya. Kita tambahkan. Dapat 1 tambah 1, 2. Untuk mendapatkan 3, berarti 2 suku yang sebelumnya. Kita jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 5 juga demikian. Kita jumlahkan. Dapat 5. Ini kita jumlahkan. Dapat 8. Oke, paham sampai di sini? Ya, karena tadi aturan pada barisan Fibonacci itu, untuk suku yang berikutnya itu kita peroleh dengan menjumlahkan 2 suku yang di depannya. Nah, sekarang untuk di sini kita mau cari berapa kira-kira suku yang berikutnya ini. Caranya dengan menjumlahkan 2 suku di depannya. Berarti ini kita jumlahkan. 5 tambah 8 sama dengan berapa? 13. Oke, paham sampai di sini? Begitu untuk seterusnya. Oke, anak-anak ustazah, untuk lebih memahami materi ini, kita coba perhatikan contoh berikut. 2 suku pertama dari barisan Fibonacci yaitu 2, 4, dan seterusnya. Oke, kita ingin mencari suku-suku berikutnya. Kita cari 4 suku berikutnya. Gimana caranya, masih ingat? Oke, dengan caranya yaitu dengan menjumlahkan 2 suku yang ada di depannya. Berarti di sini suku yang ketiga kita cari berapa? 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke. Suku yang berikutnya yang keempat. Gimana caranya? Kita jumlahkan lagi 2 suku yang ada di depannya. 4 tambah 6, 10. Suku berikutnya 6 tambah 10 sama dengan 16. Satu lagi untuk suku berikutnya yaitu 10 ditambah 16 sama dengan 26. Begitulah seterusnya.
Jadi kita dapatkan 4 suku berikutnya dari barisan Fibonacci 24 ini, yaitu 6, 10, 16, 26 dan berikutnya. Paham sampai di sini? Oke, anak-anak ustazah sekalian, setelah kita mempelajari 2 materi yang tadi ya, yaitu yang pertama tentang barisan bilangan bertingkat dan yang kedua tentang barisan Fibonacci, sekarang saatnya kita berlatih. Nah, ini ada 2 soal. Ya, nampak ya? Silakan antum kerjakan di buku latihan antum. Kerjakan sesuai langkah-langkahnya. Kerjakan dengan runtut lagi rapi. Nah, selamat bekerja anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajarannya, Nak? Bisa? Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Namun jika ada kendala, ada yang perlu dipertanyakan, silakan pertanyakan langsung kepada ustazah. Baik, untuk tugasnya seperti biasa, kerjakan lagi di buku latihannya. Ya, kerjakan di buku latihannya dan dikumpulkan nanti sama ustazah. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.